Ya, kembali lagi kawan dengan Radoscan. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana caranya kita menggunakan formula sum product. Ada 3 data nanti yang akan saya berikan dalam tutorial kali ini. Kita coba bahas dulu data yang pertama ya. Kawan katakan kawan-kawan mempunyai data penjualan seperti ini. Ya, laporan penjualan Januari sampai Juni atau mungkin sampai Desember dalam 1 tahun ya. Di mana di sini ada harganya, harga satuan, ini adalah realisasi penjualannya, gitu ya. Nah, karena datanya sampai Desember, ini contohnya sampai Juni, 1,5 semester ya. Kalau datanya sampai Desember, tentunya ada 12 kolom kawan, gitu. Nah, apakah teman-teman akan menggunakan, oh saya insert dulu, baru harga ini dikalikan ini untuk bulan Januari. Kemudian Februari kita insert lagi, harga ini kita kalikan jumlah yang terjadi di bulan Februari. Kalau itu terlalu lama nanti, ya menyita waktu. Apalagi kalau jumlah item jenis buahnya di sini banyak gitu. Nah, untuk mempersingkatnya kita bisa menggunakan formula sum product. Jadi di sini teman-teman tulis aja di sini ya. Nah, ini formula saya sudah tulis di sini kawan. Ini ya. Untuk baris 13 ini formula seperti ini. Sama dengan sum, kemudian pilih aja nih, klik 2 kali. Nah, kalau sudah klik 2 kali dia muncul sama kurung buka. Kemudian teman-teman tambahkan lagi 1 kurung buka kawan ya. Nah, tambahkan lagi 1. Kita mau mengalihkan mana? Kolom D dengan E. Berarti ini kolom D kita blok dulu. Ini sudah ada array 1-nya, array 2-nya, array 3-nya ya. Jadi areanya mana? Ya. Kemudian ini kita kunci dengan F4 ya. Kemudian kita kurung tutup. Lalu kita berikan lambang kali, kemudian kita berikan kurung buka. Karena kita mau menghitung Januari, berarti kolom E yang kita blok sekarang ya. Kemudian kita berikan kurung tutup, kita kunci dengan F4 dulu, kemudian kurung tutup, kita kalikan dengan 1, baru kurung tutup terakhir. Nah, bisa seperti ini, kawan. Hasilnya 867. Ya, ini formulanya di sini. Nah, ini. Jadi yang ini adalah formulanya ini, kawan. Ya, itu. Nah, kalau kita geser ke kolom F, maka kolom D-nya tetap kita pakai, tapi array keduanya adalah F. Kalau di sini array keduanya adalah E, tapi kalau kita geser ke bulan Februari, maka array 2-nya adalah F6 sampai F12 ini ya. F6 sampai F12. Kita geser kolom G bulan Maret, maka array 2-nya di sini adalah G6 sampai G12. Jadi teman-teman kalau sudah dapat 1 ini tinggal ditarik aja kawan ya. Ditarik sehingga ini maaf bukan ditarik tapi tinggal dirubah, yang tadinya E kita rubah menjadi F. Tarik ke sini yang tadinya F kita rubah menjadi G gitu ya. Ini cara pertama. Cara kedua sama kawan. Cara kedua sama di sini, tapi kita tidak menggunakan kali 1. Ini angka 1-nya kita abaikan. Jadi begitu array kedua langsung kurung tutup yang kedua ya. Jadi syaratnya tetap harus ada 2 kurung buka. Kenapa? Kalau hanya 1 kurung buka ya, katakan hanya 1, di sini juga otomatis 1. Nanti formula ini tidak menghitung kawan, sum produknya tidak menghitung karena ini hanya menghasilkan area ini dengan area ini, maksudnya mau diapakan gitu ya. Jadi tidak jelas, makanya harus ada 2 kurung buka. Nah ini. Kemudian yang ketiga ini sama, cuman di sini artinya yang kita array pertama tidak harus ini ya. Jadi ini bebas, teman-teman mau range pertamanya ini boleh, range keduanya baru ini boleh, atau range pertamanya ini range keduanya ya. Jadi yang di baris 17 ini hanya beda penulisan awalnya aja ya. Array mana yang mau kita tulis di sini kawan ya. Nah, di sini juga bisa hanya dengan 1 kurung buka dan 1 kurung tutup. Ya, jadi kalau di sini formula pertama kita menggunakan kali 1 baru kurung tutup,
di mana setelah sum product kita menggunakan kurung buka 2 kali. Di sini kita bisa tanpa menggunakan kali 1, ya. Tapi yang ketiga di sini kita bisa menggunakan 1 kurung buka dan 1 kurung tutup, ya. Nah, ini nanti terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Ini sudah saya buktikan. Kalau ini kita gunakan di sini hasilnya sama. Ini ya, 1 kurung tutup. Ini 1 kurung tutup. Ini 1 kurung tutup sampai di sini 1 kurung tutup. Hasilnya sama, kawan. Yang di baris 15 ini menggunakan 2 kurung buka, kurung tutup tapi tanpa dikalikan 1, ya. Ini juga 2 kurung tutup, 2 kurung buka. Ini sama, ya, tapi hasilnya sama. Jadi nanti tergantung teman-teman mau cara yang mana yang akan digunakan, ya. Oke, sekarang yang data kedua, kawan. Data kedua, katakan kita punya data seperti ini. Ini laporan penjualan per area buah dengan kondisinya, gitu, ya. Nah, ya kalau datanya sedikit seperti ini mungkin mudah ya kita untuk menentukan mangga yang baik ada berapa sih. Oh, kita cari ini mangga yang baik. Ini mangga baik berarti ada 2. Ini ada lagi mangga tapi kondisinya kurang, berarti mangga baik ada 2, ya. Tapi kalau datanya banyak bagaimana gitu, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung berapa buah mangga dengan kondisinya sekalian, kita bikin tabel seperti ini, kawan. Ya, baru kita gunakan formula sum product. Nah, caranya sama seperti yang data pertama tadi. Sum product-nya hanya di sini karena ada kriterianya, ya. Kita menggunakan sama dengan sum product kurung buka 2 kali. Kita mau ambil apa ini? Nama buah dan kondisi. Nama buah dan kondisi ada di kolom D dan kolom E. Katakan kita array pertamanya ini, enggak apa-apa, kita tulis. Jadi sama dengan sum product D5 sampai D14, ya. Nah, D5 sampai 14 ini buah mana yang mau kita pilih? Oh, buah mangga, berarti dia sama dengan H4, ya, karena tulisan mangga ini ada di kolom H, ada di baris 4. Jadi sama dengan H4. Kemudian kurung tutup kita kalikan kurung buka, ini kondisinya mau kita cari ini, ya. Tapi kondisi yang bagaimana? Yang kita cari kondisi yang baik ada di kolom G baris 5. Nah, jadi begini penulisannya. Kurung tutup kali 1 kurung tutup, ya. Ini seperti ini, kawan. Hasilnya 2. Sekarang kalau ini kita geser, ya, kita geser ke mana? Kolom I, kolom nangka. Nah, ini gini. Kolom H ini jadi sini jangan ada tanda string seperti ini, kawan. Kalau dia ada tanda string seperti ini, pada saat ini kita geser ke kanan, dia tetap membaca H. Mestinya nangka I, kolom I, ya. Jadi string sebelum huruf H ini harus kita buang. Tidak perlu kita berikan string sebelum huruf H. Kemudian kita tarik ke sini, maka hanya otomatis berubah menjadi I. Kita tarik ke sini otomatis berubah menjadi J, ya. Sampai ke sini otomatis dia berubah menjadi L, ya, karena hanya tidak kita kunci gitu, ya. Nah, sekarang kita buktikan nangka yang baik ada 2 enggak? Ini nangka 1, nangka baik yang kedua. Nah, hanya ada 2. Yang kurang tidak ada. Kita cari sekarang, kita tes durian. Durian ada yang kurang baik 1, ini ada lagi ada 2. Durian baiknya enggak ada, kurangnya 2, 0 dan 2, ya. Salak bagaimana? Salak ada kurang 1, baiknya 1. Jadi terisi 1-1. Kemudian apel kita cari, apel hanya ada baik 1, kurang baiknya 0, ya. Ini formulanya. Jadi kalau sini sudah ketemu, ini tinggal kita tarik aja ke bawah, kawan. Nah, untuk menentukan yang kondisi kurang baik, gitu, ya. Sehingga totalnya kita dapatkan nih. Oh, buah mangga ada 3. Nangka ada 2 gitu, jumlahnya 3 terdistribusi 2 baik 1 kurang. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan yang tanpa dikalikan angka 1, ya. Ini seperti ini, kawan. Nah, seperti ini, ya. Hanya bedanya tanpa dikalikan angka 1. Hasilnya sama, totalnya 3, 2, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 2, 1. Ya. Jadi nanti terserah teman-teman kita menggunakan formula yang atas atau formula yang bawah.
ya. Kalau kondisinya seperti ini, kondisi data, ya. Artinya sampai dengan 2 data ini, data pertama ini kita hanya punya 1 kolom, ya. 1 kolom, ada 2 array, tapi masing-masing terdiri dari 1 kolom dan 1 kolom, ya. Artinya kita range-nya tidak melebihi dari 1 kolom, hanya begini dan begini, ya. Di data 2 kita juga hanya 1 kolom dan lawannya juga 1 kolom. Kita coba masuk data ketiga, kawan. Data 3 katakan seperti ini. Ini ada nama buah, kemudian areanya, ya, ini kondisinya, kemudian ini areanya, nama buah-buahnya, ya. Yang masa ada di Jatim, ini jadi ngacak, nama buahnya ngacak, ya. Karena mengikuti area dengan kondisinya. Kalau kita diminta untuk menghitung mangga yang masak ada berapa, kalau datanya cuma sedikit ini kita bisa lihat, oh ada 2 ini. Ya, tapi kalau ini areanya banyak, katakan seluruh provinsi di Indonesia 34, jenis buahnya, jenis ininya, kondisinya juga banyak, jenis buahnya banyak, kesulitan kita. Makanya kita bikin tabel, ya, mangga dengan kondisi masing-masing yang diketahui. Nah, ini saya beri angka merah, artinya formula yang saya tampakkan di sini adalah untuk angka yang berwarna merah, demikian pula yang di bawah, kawan, ya. Nah, caranya gimana sekarang? Di sini kita tulis sama dengan sum product. Kita mau mencari apa? Buah mangga. Buah mangganya tersebar di kolom D sampai F. Jadi D sampai F ini kita blok, kawan. Kita gini kan. Nah, ya. Sum product kurung buka 2 kali. Kemudian kita blok area D4 sampai F7. Ya. D4 sampai F7 ini area buah yang mau kita pilih buah apa? Mangga. Mangga ada di mana? Ada di I3. Kita tulis sama dengan I3. Ya, jadi ini kita tulis sama dengan I3 atau bisa lihat di sini. Kemudian kurung tutup kita berikan tanda kali, kemudian kurung buka. Kita mau nyari kondisinya yang bagaimana kondisinya. Nah, kondisinya ada di kolom C, C4 sampai C7, kawan, ya. Tapi kondisi yang mana? Ini yang pertama adalah yang masa. Masa ada di kolom H baris 4. Berarti setelah kita blok ini, langsung kriteria sama dengan H4. Kurung tutup, kita kalikan 1, kurung tutup, ya. Ini, kawan. Nah, karena sebelum huruf I tidak ada string, tidak ada lambang dolar, maka ini bisa kita tarik ke kanan. Gitu. Nah, ya, kita tarik ke kanan. Otomatis dia mengikuti ini kolom J, gitu. Di sini kolom K, di sini kolom L. Ya. Kemudian kalau ke bawah kita, kalau sudah dapat, tinggal kita tarik aja ini ke bawah, kawan. Gitu, ya. Ini kita tarik. Nah, akan seperti ini. Ya, ini saya kembalikan hitam. Jadi kita ketemu totalnya ada ini 4, 3, 3, 2. Atau dengan formula kedua tanpa dikalikan angka 1, tapi tetap dengan kurung buka 2 kali, seperti ini ya, tanpa ada kali 1, hasilnya sama. 4, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2 ya. Di sini 2, 1, 0, 0, di sini 2, 1, 0, 0 ya. Jadi sama, kawan. Tinggal teman-teman mau pakai data yang mana. Jadi ini fungsinya sum product. Jadi kalau datanya ngacak banyak, kita bisa menggunakan per kolom atau kita bisa menggunakan array-nya. Range-nya itu lebih dari 1 kolom seperti ini. Ini ya. Kalau datanya banyak sampai di sini ya begini ya diblok aja semua teman-teman. Nggak usah ragu-ragu. Ya nanti yang mau kita pilih yang mana? Kalau mangga dulu, buah mangga ada di mana? I3, kita tulis I3 gitu ya. Oke, kawan, mudah-mudahan membantu dalam pengerjaan tugas-tugas teman-teman ya. Selama dicoba, oke, sukses bersama.